Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyamil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan, pada malam hari ini kita melaksanakan iktikaf, yaitu malam yang ke-21 dan ini masuk di malam 10 terakhir. Ada beberapa hal yang akan menumbuhkan atau menguatkan keimanan kita tentang pelaksanaan iktikaf. Bahwasanya iktikaf yang kita laksanakan di setiap 10 malam terakhir, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengerjakan iktikaf di Ramadan 10 malam full. Jadi beliau itu full 10 malam, ada berberikan ke rumah. Dari pengalaman atau dari cara Nabi kita lah beriktikaf, maka didapatkan bahwasanya malam yang diturunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam ketentuan didapatlah pada malam ganjil. Kalau kita ilustrasikan seperti ini bahasa kita, ujar Nabi, wahai umatku, ini kita ilustrasikan dengan bahasa kita. Aku sudah uyuh-uyuh beriktikafku 10 malam 10 hari supaya mendapatkan malam ketentuan. Itu malam apa Tuhan menurunkan? Sehingga didapatlah malam-malam ganjil. Maka muncul beberapa hadis, carilah malam ketentuan itu, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Tidak akan ada hadis ini yang menyuruh kita mencari malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil kalau ada ditentukan oleh Nabi Muhammad. Tidak akan ada. Jadi dari hasil penelitian setelah Nabi Manggawi dicek semuanya, ternyata selalu diturunkan pada malam ganjil. Nah, itu dasarnya. Maka orang-orang yang mengerjakan iktikaf, baik ia ketika maghrib berjamaah hingga tarawih sampai selesai witir, hingga subuh berjamaah, atau mulai daripada isya ia berjamaah, ini hadisnya banyak yang menerangkan di sini. Jadi apa yang mendasari yang maulah kita ini beriktikaf? Itu beberapa sumber hadis banyak yang menerangkan, seperti hadis-hadis yang artinya barang siapa sholat isya berjamaah maka sama ia berdiri separuh malam. Apabila ia sholat subuh berjamaah maka sama ia berdiri separuh malam lagi. Separuh tambah separuh, full semalaman. Kemudian ada redaksi hadis lagi, barang siapa sholat isya berjamaah maka sama ia telah berdiri setengah malam. Dan barang siapa sholat isya dan fajar berjamaah maka sama ia telah berdiri sepanjang malam. Nah, jadi full semalaman, isya berjamaah, subuh juga berjamaah, full semalaman. Yang berikutnya, apa saja yang dilakukan atau aktivitas kita ketika sedang beriktikaf? Seseorang yang beriktikaf disebut dengan mu'takif. Jadi kita ini mu'takif, begitu turun pada rumah niat iktikaf, begitu sampai di tempat iktikaf dia duduk, berdiri, berabah, apa saja kelakuan di tempat iktikaf itu semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah.
ada benar ibadah berpandirkan benar ibadah juga apa aja yang kita lakukan nilai ibadah semuanya selama berada atau bertahan di tempat i'tikaf. Kemudian hal apa saja yang mendasari kita sehingga kita melaksanakan i'tikaf. Yang pertama, bukankah amal pertama yang akan dihisab, diperiksa, ditanya, disidang, apa amalnya? Yaitu salat. Bukankah seorang umat Nabi Muhammad, bahkan Muhammad sendiri menjelaskan bahwa kata Nabi Muhammad, umatku itu lalai, umatku itu lengah. Apakah kita yakin umur 40, umur 50, umur 60, apakah kita yakin tidak pernah meninggalkan akan salat? Inilah Nabi Muhammad ditunjuk memberikan petunjuk kepada kita melalui hadis-hadisnya, sebagaimana Allah menurunkan Ramadan. Maka kesempatan di 10 malam terakhir inilah bagi siapa saja yang beriktikaf dengan benar, sholat maghrib dengan benar, sholat isya dengan benar, sholat tarawih dengan benar, berjamaah semuanya, maka amal ibadahnya terhitung terus menerus, dianggap mengerjakan 83 tahun 4 bulan. Jadi kita ulang sedikit, sebenarnya malam kemarin sudah kita jelaskan. Jadi seumpama ini umur kita 60 sudah atau 50, anggap saja nang tanggal sampai yang sebulan saja. Kalau usah berharap kita sebulan saja nang ada pernah meninggalkan sembahyang, nang sisanya banyak balang kambingan, biar aja kambing yang disalahkan. Artinya anggap aja itu salah semua. Karena apa? Allah sudah menunjuk ujar Tuhan, fala tazzaku anfusakum, jangan merasa bujur diri, jangan merasa benar diri kamu. Jadi anggap saja kita ini banyak salah, banyak lengah. Nabi Muhammad pun memohon Jibril, wahai Jibril, umatku itu lalai. Maka kita banyak meninggalkan sholat. Maka inilah adanya i'tikaf 10 malam terakhir. Orang yang beramal ibadah di 10 terakhir terhitung 83,4 bulan, lebih pada itu min alfi syahri. Jadi anggap aja kita 50 tahun meninggalkan kadusah sembahyang sesekali, kadusah balang kambingan sesekali aja udah nggak sembahyang. Nah, malam hari ini kita sudah terhitung sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, mengalir maghrib selama 83,4 bulan itu maghrib semangat. Waktu sembahyang isya sepanjangan terhitung semua, tertutup. Makanya terbantahkan orang mengqadha salat, terbantahkan Tuhan setahun sekali mengadakan. Makanya apa? Ketika Nabi ditanya, ujar Nabi, 2 nasihat yang ketinggalan tidak dipakai kadang-kadang sesat. Yang pertama nasihat yang mau dibaca yaitu Al-Quran. Yang kedua nasihat kematian. Maka anggaplah Ramadan ini akhir yang kita gawi. Isu kita kadang bertambah lagi dengan Ramadan. Ketika kita menggawi isya, anggap aja ini isya terakhir bagi kita. Kita kadang menggawi lagi, tapi isya yang kita gawi terakhir malam ini tercatat sebagai 83,4 bulan lunas. Jadi kesempatan ini kadang-kadang kita sia-siakan. Kenapa kita sia-siakan? Biasa-biasa aja. Memang sembahyangnya sama aja. Isya sebelum Ramadan dengan isya Ramadan kan berbeda, tetap yang 4 rakaat. Lalu seakan-akan mencari rasa, apa rasanya isya di 10 malam terakhir dengan isya sebelumnya. Ya memang ada beda, sama. Tergantung keimanan kita lagi. Kemudian dasar yang pertama tadi, karena salatlah yang akan dihisab. Kada gampang-gampang kita menghadapi hisab salat ini. Nah, bujur aja sembahyang dihisab, apalagi nak ada sembahyang. Ini sembahyang bujur digawe semua, dihisab masih, apalagi nak ada bujur.
tercatat sembahyang kita dari niatnya sampai salam akan dihitung, diperiksa semua. Apalagi salah menggawi kayak apa kita menjawab nang bujur aja Pak dihisap, apalagi nak ada bujur karena hari penghisapan. Maka ketika kita meninggalkan satu waktu sholat 70 tahun sanksinya yang akan kita terima. Sabuting sembahyang 70 tahun ketinggalan 70 tahun sanksi kita. Hari ini malam ini kita sembahyang maghrib 83,4 bulan balasannya. Tapi satu waktu yang ketinggalan tahun-tahun sebelumnya, satu waktu aja 70 tahun menutuplah. Kada akan menutup. Ya, kada akan menutup. Karena apa? Satu waktu 70 tahun sanksinya yang akan kita terima. Sanksi ini sebagaimana yang kita ceritakan ketika kita di alam kubur, di liang lahat karena hanya merasa datang sejauh, yaitu seekor ular yang terbuat daripada api neraka yang akan mengajak orang yang meninggalkan sholat. Itu sekali menghantam 70.000 meter ke dalam tempat kita, dipukul pulang, dihantam pulang. Itu berdasarkan orang yang meninggalkan satu waktu hari sembahyang. Maka malam hari ini kita tutup. Maghrib tadi terhitung. Apa terhitungnya? 83,4 tahun tak tutup sama. Maka batalah 70 tahun siksa selamatnya. Isya tak tutup. Kemudian apa tarawih menembali bulan banyak. Orang yang menggali tarawih luar biasa balasan kita. Kita ini bayangkan saja ini kita terakhir malam ini bagi kita. Anggap aja kita sedang berada di sisi kubur kita yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi kita ini jangan berharap lawan anak, jangan berharap lawan keturunan kalau menolong kita kayaknya. Bahkan diri kita sendiri pun belum tentu untuk dapat menolong diri kita, apalagi kita berharap banyak aja kita anak. Oh anak urusan pondok aja. Oh anak tahfiz saja belum tentu. Kita ada kalau berharap dengan siapapun, amal kita lah yang pasti. Kalau berharap dengan anak tidak akan akan bisa. Yang kedua, apalagi dihisab setelah sholat, harta akan dihisab. Ramadan inilah 10 malam terakhir inilah hanya dengan berinfak 1 gelas air berapa tetes hitungannya? Hanya air, belum kurma. Walaupun duitnya aja kan duitnya sama aja ditukarkan di orang makanan. Berapa nilainya? Dari infak yang kita gunakan untuk buka bersama, membukakan orang puasa inilah yang akan membentengi daripada hisab harta, ringan kita harta. Karena apa? Harta ini menyenangkan dunia, tapi akan membuat kesengsaraan kita di alam barzakh hingga ke yaumil mahsyar. Berat. Ketika kita sudah meninggalkan harta, tidak gunakan tentang hidup. Ini kadang-kadang lagi lawan mati. Jangankan anak mawa tapi bagi pakin bolehnya sudah. Itu binasa orang masih sudah berbagi. Itu rata-rata karena warisan itu berhentu ada mau cukup. Inilah keserakahan akan harta bahaya. Jadi kita nang tahu ilmunya inilah. Pertama nang dihisap karena sembahyangku salatku dihisap udah aku kada bayar lawan siapa-siapa. Bukankah Nabi Nuh sekeluargaan masuk neraka, anak lawan bini-bininya neraka? Ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam keluarga, anak bini tugas kita sudah menyekolahkan sudah. Apapun kelakuannya jangan sampai merusak amaliah kita. Ini gara-gara anak bakal lakuan, anak ada baik, mabuk lah inya macam-macam lah. Lalu kita celak, lalu kita caci, alih-alih yang dicaci selamat, kita yang kada upat selamat akhirnya. Karena kita upat mencaci. Tugas kita lawan anak apa? Kita sekolahkan, memberi ilmu sudah, nasihat sembahyanglah sudah. Digawi, kada digawi, jangan dipaksa. Karena Nabi Muhammad pun ditegur.
Wahai Muhammad, sampaikanlah dan jangan memaksakan. Itu urusanku, ya Tuhan, memberikan hidayah itu sampaikan aja. Aku memang menjurungi, menarik dengan hidayahku, sampaikan aja. Tapi kita memaksakan, sembahyanglah, ibarat ada sembahyang kemamai, tarik, kalau kuat aja menyumpahi belakang anak. Mabuklah, inilah kusumpahi. Apa yang terjadi? Justru kita yang kada selamat. Ini cara kita beramal, cara kita mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu juga dihisab. Ilmu juga dihisab. Kita duduk malam hari ini mendengarkan kutung. Ini salah satu cara, salah satu jalan untuk menuju jalan kepada surga. Surgaku jannati. Orang yang duduk di majelis ilmu itu dijamin syahid, matinya syahid karena ia menuntut ilmu. Jadi ilmu itu akan dihisab. Sudahkah menerima ilmu? Ya sudah. Ilmu dunia sudah ada, sudah. Kayak apa cara makan? Kayak apa cara mandi? Ada ilmunya semua. Ilmu mandi aja ada. Amun cara mandi kada tahu. Kayak apa mengubui? Bisa kada tahu. Semua dengan ilmu. Apalagi urusan sembahyang. Ilmu akan dihisab. Kemudian apalagi yang dihisab? Umur kita. Puja Tuhan, catatan di lauh mahfuz ini tertulis Fulan bin Fulan umurnya 60 tahun. Mana orangnya ya? Di Kiau. Jujurkah menerima umur 60 tahun? Ya. Kemana aja ya Tuhan digunakan 60 tahun ke? Ayo ya Tuhan, potong remisi sebelum balik. Amunnya bibinian sebelum haid anggap aja 9 tahun. Umur 60 tahun, 51 tahun yang dihisab. Kemana aja Tuhan menggunakan umur 51 tahun yang bujulungi. Dipakai kemana aja. Duduk di majelis ilmu pada biasa, dilanggar pada biasa, di masjid pada biasa. Apalagi lebih berat. Itikaf, ya Tuhan setahun sehari kau ada akan itikaf bulan Ramadan. Nabi sudah mencontohkan. Kenapa ada digawi? Bukankah ya Tuhan aku sudah berpasang dengan Jibril? Wahai Jibril, padahkan dengan Muhammadlah bahwa umat Nabi Muhammad itu ayuh ini memang lalai, ini nyalingan. Tapi ketika ia bertaubat, aku ampuninya. Tapi kenapa ya Tuhan 60 tahun itu beri waktu? Kada mengganang lawan aku, jangankan bertaubat, mengganang aja kada. Kada ingat sama sekali. Apa yang terjadi dengan diri kita? Ajab sangat pedih. Sinilah. Jadi kita sangat menyayangkan betapa orang-orang yang melewatkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan sebagaimana Nabi ketika beliau khutbah di Ramadan. Celaka umatku yang Nabi, umatku yang melewatkan Ramadan tanpa memperoleh ampunan Allah. Celaka. Berarti kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan meraih ampunan Tuhan. Maka kita semua yang beriktikaf di sini, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tadi niatnya turun pada rumah niat beriktikaf kalanggar dan besok dilanggar ini. Apabila ada keperluan yang membuat resah, ada apa di rumah, boleh. Tapi yang sangat mendesak, ada kawan apa lagi memang harus bulik juga ke rumah, ya bulik ke rumah. Karena sampai jam 12 kita akan melaksanakan sholat sunat mutlak, sholat sunat. Kemudian tutup witir, ya. Kemudian misalnya akan bulik lagi atau bisa bertahan lebih baik bertahan di musola karena terhitung semua di rumah kan terhitung lagi. Karena bila sudah meninggalkan tempat iktikaf, maka orang itu tidak dianggap lagi mutakif. Jadi apapun yang terjadi di luar musola ini, orang itu sudah ada terhitung lagi sudah. Ini selama yang berada di iktikaf inilah yang terhitung. Guling haja pengaruh itu dihitung, apalagi nyari pengaruhnya. Jadi jangan takut, guling haja dihitung itu. Tetap berjalan dicatat semua. Kadang-kadang bernilai dengan amal ibadah. Jadi kalau kalian ada keperluan yang
yang mendesak apa semuanya, baik bertahan di tempat, baik guring. Kenapa? Sayang kita melepaskan nilai-nilai di mana malam hari ini ikut minanar. Artinya kita ini sudah di penghujung. Ya kan, sebuah mesin cuci ini sudah kita ini masuk kalau bias sudah di bias kita ini sudah, artinya sudah diputar, sudah dibuat di deterjen semua, masuk ke ruang bilasan kita ini. Artinya pembersihan total. Ketika di pembersihan total, makanya tadi di dalam pembersihan total inilah semua amal ibadah itu akan bernilai min alfi syahrin. Nah, maka malam min alfi syahrin inilah Nabi mencontohkan beliau menggawi 10 malam untuk umat. Jangan kata Nabi menggawi 10 malam batitir kada tahu umat kita malam apa yang dapatnya. Malam apabila min alfi syahrin itu datangnya akan tahu. Nabi sudah bersusah payah mencontohkan, memberikan supaya dapat rumusnya. Jadi kita ini tinggal menggawi, nang sudah masak, nang sudah jadi. Ada membuat eksperimen lagi kita ini. Tinggal gawi. Dasarnya kenapa menggawi? Keimanan, percaya atau tidak? Nah, ini masalah iman. Kayak pegangan masalah iman ini. Nah, kalau dia ini hendak memudah mengerti tentang iman, amun biasa naik pesawat itu beriman tak? Orang naik pesawat itu kada suah ketemuan lawan pilotnya, tapi nya yakin pilotnya menyampaikan ke tempat tujuan, yakin itulah iman. Dan percaya lawan pilot itu berpertemuan kada, tapi nya percaya itu iman. Selama-lamanya iman. Seumpama orang naik pesawat, Pak takunu biar aja kita ada melihat, tapi ujar pilot aku nang melihat tempat numpang sama itu. Jadi selama-lamanya iman itu sudah. Kemudian dari beberapa yang akan kita lalui, kita bayangkan bahwa kita nantinya proses kembali kita, anggap aja ini malam terakhir bagi kita, berarti kita akan melalui sakaratul maut. Semua orang pasti melalui sakaratul maut, kada mau orang langsung habis atau langsung mati pada melalui sakaratul maut. Kenapa? Karena Nabi ada hadisnya, ya, lakinu, ya kan, bimautakum bila ilaha illallah. Ujar Nabi, takibkan orang mendekati kematian, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kita ini melalui yang namanya sakaratul maut. Mudah bagi kita melaluinya. Kenapa? Karena kita sudah dianggap tadi apa yang ketinggalan beberapa tahun yang lewat, maghrib banyak ketinggalan, isya banyak ketinggalan, sudah kita bersikap sudah. Jadi orang sakaratul maut itu karena paling ngalih orang yang banyak meninggalkan sholat, ngalih benar matinya, gulingnya ngalih. Kemudian sebelum sakaratul maut ada juga kita jamaratul maut, lawas garing. Kalau benar garingnya kada mati-mati 1 tahun, 2 tahun garing, itu gamaratul maut. Jadi masa garing nang lawas itu sebenarnya disebut gamaratul maut itu Tuhan memberi ruang waktu, ujar Tuhan, karena orang ini terangkat, ya kan, yang akan diberi ampunan gamaratul maut, ditunjukkanlah gamaratul maut supaya diberi kesempatan orang ini bertaubat. Itu gamaratul maut fungsinya. Setelah gamaratul maut hanya sakaratul maut. Nah, jika sudah sakaratul maut ini kita mati, kita sudah. Maka ketika kita disebut dengan mati, terkujur kaku ini, roh kada ada lagi. Bila inya roh ini kada ada lagi pada badan, awak ini sakitan. Contoh aja darah kada mengalir, asam darah betis, apa rasanya?
pasamutan lah, macam-macam pada kalau digerakkannya hanya darah yang pada mengalir, apalagi roh yang dicabut sakitnya. Jadi ketika baju sedikit sakit padahal awak cobanya karena kita akan hidup tidak tahu rasanya. Makanya orang mati itu memohon benar ketika mayat nih, anggap aja tubuh kita ini kada darah biru sudah mati, diajak kurang di pamandian. Mayat itu berpandah, oh tukang mandi, jangan kencang-kencang lah ya. Mayat berpandah dulu sakit. Kemudian anak mandi aja sakit, iba sudah mandi, tuntung dimandi, diajak pulang tanpa kain kapan. Ujar mayat, ini terakhir ini melihat aku, dan aku juga terakhir melihat. Tapi ingat, penglihatan mayat tidak sama dengan penglihatan yang hidup. Nah, coba kita yang ada tahu. Nah, setelah dibungkus kain kapan, ujaran mayat kita ini menyembahkan juga keturunanku, mana lakiku, mana biniku, mana keluargaku. Oh, ada sedikit-sedikit kurang sabedataan. Oh, kalau begitu benarlah apa yang dikatakan Tuhan. Ternyata istri, anak-anak, atau suami, siapapun bagi siapapun, ternyata adalah tipu daya dunia semua. Ternyata semua hidup aku tertipu dengan anak, tertipu dengan bini, tertipu dengan laki. Tertipu itu maksudnya jangan memadahkan bini penipu, jangan memadahkan anak penipu, jangan memadahkan laki penipu. Tertipu itu maksudnya begitu orang berumah tangga, ada anak laki penyembahyang, bini kada, bapak harus mau bini kada penyembahyang, nah laki bapak akhirnya sama berdua. Kemudian nang laki kada penyembahyang, bini penyembahyang, bapak hilang laki, wah sembahyang, wah memadai macam-macam. Sembahyangnya itu khusus mencela lakinya aja. Apa yang terjadi? Sama juga akhirnya ujung-ujungnya keduanya. Jadi sembahyangnya tadi kada benar. Itu tipu daya. Jadi kita beramal ini jangan tertipu oleh kelakuan siapa saja, kelakuan anak kah, kelakuan bini kah, kelakuan laki kah. Karena kita ini ditanya tentang amal kita. Bila laki kada mau sembahyang, Allahu Akbar, garis orang. Bila bini kada sembahyang, kada mau Allahu Akbar, garis orang. Jangan mau tertipu daya, jangan mau rusak. Kayak apa caranya sembahyang musuh? Inilah kadang-kadang yang berat. Apa yang berat? Ketika terjadi permasalahan di dalam satu rumah, ini mengganggu sembahyang. Sembahyang yang khusus itu kayak apa? Nabi sudah menceritakan sembahyang khusus itu, diumpamakan Nabi. Bahkan Nabi menghadapi orang sembahyang yang khusus itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi mengangkat dua sorban yang berasal dari dua negara. Ujar Nabi, wahai Ali, siapa yang sembahyangnya khusyuk akan mendapatkan salah satu sorban terbaik di sini. Kemudian Ali sembahyang. Setelah sembahyang Ali, rakaat yang pertama dilihat Nabi, rakaat yang kedua sudah tuntung, wahai Ali, kenapa sembahyang rakaat pertama dengan rakaat kedua belain ada sama rukunya? Ruku yang pertama ujar Nabi, kalau aku hitung 10 detik. Ruku yang kedua di rakaat yang kedua aku hitung lebih 25 detik. Ibaratnya ilustrasi. Kenapa mahalawas? Jadi ujar Ali di dalam ruku yang kedua tadi, aku gak mohon benar surga itu supaya dapatku. Nah itulah tuh ada musuh mereka. Kenapa sembahyang ujar Nabi, sembahyang ikan tadi itu Pak ingat lawan suruban, ada ingat lagi lawan Tuhan. Nah ini pengertian musuh itu jelas sudah. Nabi itu sudah berarti sembahyang itu ingat apa saja selain daripada Allah
itu dianggap pada khusyuk. Nabi sudah menggambarkan itu. Nah makanya membawa laki sembahyang, abahnya kita sembahyang, kada mau sembahyang laki sembahyang gini Allahu Akbar, kegerunung tuh hati di dalam ayah yang laki itu kada mau sembahyang sami Allahu liman hamidah, kegerunung dia masih sambil sembahyang sambil menggerunung. Lalu laki ini kan usul apa? Ada nilainya? Tidak ada nilainya. Makanya tadi latih kita, jangan mau tertipu dengan apapun itu. Maka apa? Kita tahu gawi amaliyah aja. Ilmu sudah ada, nang dibawi sampai yang tadinya ilmu haji juga sudah. Jangan sampai merusak. Ini kebanyakan itu. Apalagi menemui anak narkoba sekarang. Ya kan? Sampai yang tuh pada mau tenang kita. Anak bakal lakukan apa aja pada mau tenang kita sampai yang tabaruan di dalam sujud. Makin lawas sujud, makin banyak ingatannya dengan anak. Ini yang sia-sia, rugi. Jadi kesempatan 10 malam terakhir ini kita gunakan untuk membersihkan jiwa kita semua. Maka orang i'tikaf ini ada 3 hal, kita ulang sedikit. Yang bertahan duduk di musala ini sampai selesai disebut orang yang beriktikaf pada bertahan. Tapi orang yang bertahan ini apakah ia memenjarakan hatinya? Apakah ia memenjarakan jiwanya kepada dunia? Belum tentu. Jadi orang yang duduk di sini, orang yang beriktikaf di sini semuanya segala urusan dunia yang memusingkan kita buang dari pikiran lagi. Biar saja itu. Aku duduk beriktikaf di sini, nyatakan aja di hati. Apa? Membersihkan, mensucikan. Urusan dunia ada tahu lagi. Tapi masih ada seorang masih fokus dengan urusan akhirat, kawan kepada urusan dunia, itu namanya akafah. Maka baik kita lagi yang disebut dengan makbufah. Halangi orang kepandir, telinga mendengar, bukan telinga yang mendengar. Buang semua makbufah. Inilah benar-benar yang akan mendapatkan min al-fisahrin. Buang. Ketika kita bertikap urusan dunia semua buang. Kenapa? Harapan kita apa yang sudah kita tinggalkan di masa lalu, dosa-dosa yang di masa lalu, sampai yang aja banyak yang ketinggalan, belum lagi berbuat maksiat yang lain kita. Jadi sangat banyak yang harus kita sucikan di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan di Ramadan ini dengan hal-hal yang kata Nabi celaka. Celaka. 3 kali Nabi Muhammad dikatakan celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk musyawarah ini kita menyelenggarakan i'tikaf, kemudian nanti jam 12 lah. Jam 12 kita akan melaksanakan salat sunat lagi. Kemudian kita mengerjakan amaliyah di dalam i'tikaf, baru kita tutup witir. Ya kan? Maka silakan selepas ini untuk beraktivitas apapun di tempat ini, silakan ada yang anak tadarus, silakan. Kalau mengantuk bawa guring aja, hindarkan untuk berbicara yang bersifat gibah, bersifat gunjingan, sifat mencela. Hindarkan semua, tujukan hati, fokuskan hati hanya untuk kepada Allah. Tujukan hati supaya kita benar-benar bersih. Jadi mekanisme atau cara kita di sini, kita akan menutup witir di akhir. Jadi kalau memang ada yang membatalkan i'tikaf, lebih baik kalau hendak murid juga ada melanjutkan lagi, lebih baik kerjakan saja i'tikaf witir di tempat di musyawarah ini baru murid. Jangan banyak mengerjakan witir di rumah, sempurnakan witirnya di tempat ini hanya boleh ke rumah. Itu saran kita, itu anjuran kan, tapi kita ada membuat hukum. Kemudian nantinya kita di jam 12 menggawi sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 7 kali. Kenapa harus 7? Kenapa? Karena itu pertama-tama angka yang Allah ciptakan, Allah sebut.
Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian mengelilingi Ka'bah tawaf 7 kali dalam pembersihan pensucian. Jadi 7 semuanya. Jadi angka 7 itu adalah mengambil hikmah. Hendak 2 kali saja boleh, sekali saja boleh. Tapi kita hendak mengambil kesempurnaan sesuai penciptaan. Bukankah kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutattakhirin. Tawaf itu berkeliling 7 kali. 7. Makanya kata Al-Ikhlas 7 kali. Kenapa harus Al-Ikhlas 7 kali? Karena Al-Ikhlas inilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa nggak sampai? Kan Al-Ikhlas itu orangnya ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu tadi, karena apa? Batang tubuh kita ini tulang, daging, kulit semuaan roh Allah, nyawa roh Allah. Berarti diri kita kan ada, amun diri kita kan ada, semuanya kan ada. Apa yang kita miliki tidak ada, diri kita pun tidak kita miliki. Inilah ikhlas kita. Jadi kita beribadah wujud-wujud ikhlas. Allahu Akbar siapa yang bergerak karena diri kita keakuan. Ini wujud-wujud ikhlas. Makanya kita membaca Al-Ikhlas 7 kali. Jadi mudah. Jadi kita bagi 2 rakaat Fatihah, setelah Fatihah Al-Ikhlas 7 kali sama rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan untuk selanjutnya nanti doa-doa apa semuanya akan dipimpin. Jadi kita garingnya sedikit pakai ini. Jadi kita cara menggalinya benar-benar terorganisir. Tapi ini bukan hukum lah. Kalau ada amalia yang lain silahkan. Aku kan sependapat misalnya dengan amalia yang tentu silahkan. Karena semua amalia yang terkonsep di sini tidak keluar daripada hadis. Semuanya ada pertanggungjawaban, ada akan keluar. Kalaupun ada hadis lain dengan amalia yang lain silahkan. Kita ada menutup. Kita ada memberi pembatasan. Apapun amaliyahnya jangan saling celah, hilangkan celah, hilangkan sifat bid'ah, membid'ahkan, hilangkan sifat sesat menyesatkan. Demikian untuk sikat pada malam 21 kita beristirahat sejenak. Mungkin nanti kita rumikan bagaimana kita untuk mendapati hingga jam 12 apa yang akan kita kaji ulang. Silahkan nanti kita beristirahat sejenak dulu. Demikian subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.